Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa. Adik-adik, semoga pada kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ketentuan khutbah, tablik dan dakwah pada mata pelajaran agama Islam kelas 11 ACM. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan baik. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan khutbah, tablik dan dakwah dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat menyusun teks khutbah, tablik dan dakwah dengan benar. Terakhir, peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tablik dan dakwah di masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik. Nah, berikut kita masuk pada materi yang pertama mengenai khutbah. Nah, secara etimologis, khutbah artinya pidato, nasihat, pesan atau tausiah. Sedangkan menurut terminologi Islam, khutbah, khususnya khutbah Jumat, adalah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah sebelum sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, baik berupa peringatan, penyadaran, pembelajaran, maupun nasihat. Berdasarkan pengertian di atas, maka khutbah adalah pidato karena selain merupakan bagian dari sholat Jumat, juga memerlukan persiapan yang lebih matang, penguasaan bahan dan metodologi yang mampu memikat perhatian. Selain khutbah Jumat, ada pula khutbah yang dilaksanakan sesudah sholat, yaitu khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana atau khusyuk. Sedangkan khutbah nikah dilaksanakan sebelum akad nikah. Nah, syarat-syarat untuk menjadi khatib diantaranya, pertama, khatib harus laki-laki dewasa. Kedua, khatib harus mengetahui tentang ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak membingungkan atau menyesatkan jemaahnya. Ketiga, khatib harus mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Yang keempat, khatib harus mampu dan fasih berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, khatib harus bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Rukun khutbah Jumat harus dilakukan dengan tertib. Nah, apabila rukun khutbah tidak dilaksanakan dengan tertib, maka salat Jumat akan menjadi tidak sah. Adapun rukun khutbah pertama adalah membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Ketiga, membaca syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang keempat, berwasiat atau memberikan nasihat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran Islam tentang akidah, syariah, atau muamalah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah dan lebih baik pada khutbah yang pertama. Dan yang terakhir, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Berikut kita masuk pada materi tablik. Ya, jadi tablik berasal dari kata balagho yubalighu yang artinya menyampaikan. Nah, maksudnya adalah menyampaikan risalah berupa Al-Quran dan hadis. Tablik juga berarti menyampaikan dengan terang dan jelas. Nah, tablik ini merupakan salah satu sikap yang wajib bagi para nabi dan rasul Allah sebagaimana tertera pada surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Nah, berikut syarat dan etika mubalik dalam menyampaikan dakwah. Syarat orang yang menyampaikan atau mubalik. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tentu sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, mendalami ajaran agama Islam.
Etika mubalik dalam menyampaikan dakwah yang pertama, bahasa yang digunakan dalam dakwah harus mudah dipahami. Berikut, tablik disampaikan dengan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ketiga, penyampaian dakwah lebih mengutamakan musyawarah dan diskusi. Yang keempat, materi yang disampaikan tidak boleh asal, harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, mubalik atau mubalighah, menyampaikan dakwah harus dengan ikhlas dan sabar agar mudah diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, materi dakwah berisi perdamaian, bukan ajakan yang bersifat provokatif dan menanamkan bibit kebencian terhadap orang lain. Berikut kita masuk pada materi dakwah. Secara bahasa atau etimologis, dakwah berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Adapun secara istilah, dakwah bermakna menyeru seseorang atau masyarakat untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh sosok yang telah melaksanakan segenap tugas dakwah secara maksimal sehingga mencapai hasil yang maksimal. Melalui dakwah Rasulullah itulah ajaran-ajaran Allah yang keseluruhannya adalah untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat dapat tersiar dan diterima serta diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Nah, sasaran dan tujuan dakwah Islam adalah seluruh umat manusia, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Nah, bagi umat yang masih belum mengenal Islam, dakwah Islamiyah ini bertujuan untuk mengenalkan ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa paksaan. Adapun tujuan dakwah bagi umat Islam adalah untuk membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka, baik dari sisi keilmuan maupun amalia, sehingga umat Islam menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dengan demikian amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditegakkan di muka bumi. Nah, adik-adik, adapun metode dakwah yang harus diterapkan oleh seorang dai antara lain, pertama, melakukan dakwah dengan niat semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan lainnya. Yang kedua, menyampaikan dakwah dengan bijaksana atau dengan hikmah dan menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi orang-orang yang diberi dakwah sehingga tidak terjadi penolakan. Yang ketiga, menyampaikan dakwah dengan pengajaran yang baik dan dengan cara yang santun, bukan melalui kekerasan. Yang keempat, menyampaikan dakwah dengan cara diskusi atau dialog yang berlandaskan pada adab yang media dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, kemudian secara terang-terangan dan berdakwah secara langsung kepada sahabatnya. Nah, media dakwah yang dipakai pada saat itu masih sangat sederhana, yaitu lisan dan tulisan. Bahkan tulisan pun masih sangat terbatas. Nah, dengan demikian dan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah semakin lengkap dan wilayah jangkauannya juga semakin luas. Nah, dakwah pada masa sekarang dapat menggunakan media elektronik dan media cetak. Kemudian, yang terakhir, perbedaan khutbah dengan dakwah dan tablik. Yang pertama, pelaksanaan khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu, sedangkan tablik dan dakwah tidak ada aturan tetap yang mengikat. Kedua, pelaksanaan khutbah biasanya di masjid atau tempat dilaksanakannya sholat Jumat atau sholat dengan khutbah lainnya, sedangkan tablik dan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Ketiga, khutbah Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan. Keempat, media penyampaian khutbah hanya terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah seperti mimbar dan mikrofon, sedangkan media penyampaian dakwah dan tablik lebih luas dan beragam. Terakhir, yang kelima, kondisi khatib saat berkhutbah yang berkaitan dengan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas. Sedangkan bagi dai dan mubalik tidak diharuskan meski lebih diutamakan dalam keadaan suci. Ya, alhamdulillah adik-adik, kita sudah menyelesaikan materi tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Semoga materi ini menambah
menambah wawasan bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.